Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adikku semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifa Taskia Agustina. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang sedang melakukan magang mengajar di MA Al Islam Jamsaren. Jadi di sini saya akan mengajar kalian mata pelajaran Quran Hadis kelas 11 bab 2 dengan judul Hormat Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Tapi sebelumnya, kita baca doa akan belajar bersama-sama dulu ya. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai siapa sih orang tua itu. Nah, jadi di sini orang tua itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu ada ayah dan ibu, atau orang yang menyebabkan kita itu lahir. Komponen yang kedua yaitu guru. Guru itu adalah orang yang mengajari kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu juga bisa disebut dengan orang tua. Dan yang ketiga yaitu ayah dan ibu mertua. Ini adalah orang yang menyebabkan pasangan kita akan lahir. Jadi di sini intinya kita itu wajib menghormatinya karena mereka semua itu sudah berjasa dalam hidup kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wafid lahuma janahat nuli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah kepada mereka, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Selanjutnya kita akan bahas mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, isi kandungan di sini ada dua pendapat, menurut Ibnu Katsir dan juga nanti menurut Quraisy Shihab. Yang akan kita bahas yang pertama itu menurut Ibnu Katsir dulu. Yang pertama yaitu perintah untuk menyembah kepada Allah semata. Jadi jelas ya kalau kita itu beragama Islam, kita itu wajib atau hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Terus yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, larangan untuk kita bersikap buruk kepada mereka. Jadi, setelah kita berbuat baik, kita juga diwajibkan untuk eh, bersikap yang baik juga atau menghindari sikap-sikap yang buruk yang bisa menyebabkan orang tua itu eh, sakit hati gitu. Terus yang selanjutnya menurut Quraisy Shihab. Nah, kalau yang menurut Quraisy Shihab ini terdapat tiga tahapan. Tahapan yang pertama itu jangan janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua itu perkataan ah. Perkataan ah di sini dimaksudkan yaitu perkataan yang buruk atau perkataan yang bisa menyakiti kedua orang tua. Tahapan yang kedua yaitu adanya keharusan untuk mengucapkan kata-kata mulia. Nah, setelah kita dilarang untuk berkata yang buruk, tahapan yang kedua ini kita diharuskan untuk mengucapkan kepada keduanya itu kata-kata yang mulia. Terus tahapan yang ketiga yaitu perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan keduanya. Setelah kita diwajibkan untuk menjaga perkataan kita, tahapan selanjutnya itu kita juga diperintah untuk menjaga perilaku kita agar kita itu selalu bersikap baik kepada orang tua.
Selanjutnya, mengenai hikmah dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, hikmah yang pertama, kita menjadi tahu bahwa ridha Allah itu adalah ridha orang tua. Dan juga murka Allah itu adalah murka orang tua juga. Yang kedua, berisi mengenai perintah kepada seluruh manusia untuk selalu berbakti kepada orang tua. Karena seperti kita ketahui bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Terus yang ketiga, sebagai anak harus mendoakan orang tuanya agar Allah itu selalu memberinya rahmat. Itu. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu ada di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Oke, kita baca bareng-bareng lagi ya. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min asmil umur. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung bahas mengenai isi kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Nah, ayat ke-13 itu berisi mengenai nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar tidak menyembah selain Allah. Selanjutnya mengenai ayat ke-14 itu berisi perintah untuk berbakti kepada orang tua. Karena jasa-jasanya terlebih seorang ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, dan juga menyusui kita sampai kita berusia 2 tahun. Selanjutnya mengenai ayat ke-15. Nah, di sini berisi mengenai perintah untuk selalu menaati semua perintah orang tua. Selagi perintah itu tidak melanggar dari syariat Islam. Terus yang keempat, mengenai ayat ke-16, ini berisi perintah untuk berbuat baik selama hidup. Selanjutnya mengenai ayat ke-17, ini berisi mengenai wasiat Luqman kepada anaknya. Nah, wasiatnya itu yang pertama, mendirikan sholat dengan baik untuk mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua, untuk melaksanakan perintah agama Islam berupa amar makruf nahi mungkar. Yang ketiga yaitu bersabar dengan cobaan yang menimpa, baik dalam bentuk kesenangan duniawi maupun kesedihan serta penderitaan. Jadi itu tadi mengenai isi kandungan dari Luqman ayat 13 sampai ke 17. Oke, sekian pelajaran yang dapat Mbak Alifah sampaikan. Selanjutnya mengenai tugas kalian, yaitu menghafalkan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 beserta artinya. Nah, nanti tugasnya itu kalian membuat video tentang hafalan tersebut dan dikirimkan ke nomor WA yang akan nanti Mbak Alifah kasihkan di e-learning kalian ya. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.